siang hari ini. Kemudian salawat beserta salam kita panjatkan kepada baginda besar kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau kita diakui sebagai umatnya di yaumil akhir. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan barokah. Pada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Baik, sepertinya hadir semua ya. Iya, Bu. Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, apakah anak-anak tahu apa yang akan kita bahas pada siang hari ini? Tidak, Bu. Ya, belum Ibu kasih tahu pada minggu lalu. Nah, pada siang hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah sebagai upaya penguatan prinsip-prinsip ketauhidan. Nah, di sini sebelumnya anak-anak tahu tidak apa maksud substansi? Dan kita membahas mengenai substansi dan strategi. Di sini anak-anak tahu tidak apa itu arti dari substansi? Tidak, Ibu. Pembagian. Ada yang lain? Nah, baik. Sebelum kita mulai pada materinya mengenai substansi. Substansi itu adalah inti utama. Jadi yang dimaksud di sini inti utama dakwah Rasulullah yang disampaikan di kota Mekah. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengenai strategi. Strategi apa yang dilakukan Rasulullah untuk menyampaikan dakwahnya di Mekah. Baik, akan kita bahas. Yang pertama mengenai dakwah dalam cinta. Di kota Mekah ada seorang pria yang terkenal dengan kedermawaannya, kesabarannya, dan keberaniannya. Beliau bernama Muhammad bin Abdullah, atau yang sering kita kenal sekarang adalah baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu di Mekah terdapat zaman jahiliyah, atau bisa kita sebut dengan zaman kebodohan. Pada saat itu terdapat zaman kebodohan, sehingga Muhammad bin Abdullah ini merenungi apa yang terjadi pada kota tersebut. Beliau memikirkan apa yang harus saya lakukan di kota ini. Kemudian beliau pergi ke suatu tempat yaitu Gua Hira, yang mana di gua tersebut beliau merenungkan diri mengenai apa yang harus beliau lakukan pada untuk kota Mekah tersebut. Nah, pada saat itu ketika beliau sedang menyendiri dan merenungkan diri, beliau mendapatkan wahyu dari Allah yaitu melalui malaikat Jibril. Melalui siapa? Malaikat Jibril. Ya, yang mana pada saat itu malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah langsung kepada Nabi Muhammad, yaitu wahyu yang pertama yang disampaikan yaitu mengenai bacaan Iqra. Ada yang tahu artinya? Bacalah. Nah,
yang bisa? Silakan, ada yang bisa? Ya, artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Nah, di sini yang dimaksud dengan Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala, anak-anak. Jadi, perintah tersebut yaitu mengenai tauhid atau menyembah Allah. Nah, jadi pada saat itu Rasulullah itu mendapatkan wahyu dari Allah yaitu mengenai menyembah Allah atau ketauhidan. Nah, pada saat itu malam itu juga Rasulullah pulang ke rumahnya dan menemui istri tercintanya. Siapa? Ada yang tahu? Siti Khadijah. Beliau menemui istrinya di rumah dengan keadaan tangan gemetar dan ketakutan. Kemudian setelah berjumpa dengan Khadijah, dia mengatakan, beliau merasakan ketakutan yang begitu mendalam. Kemudian beliau ditenangkan oleh Siti Khadijah. Siti Khadijah berkata kepada Rasulullah, jangan takut, bahwasanya Allah tidak akan mengkhianatimu. Nah, pada saat itu Rasulullah itu mendapatkan wahyu untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Rasulullah melaksanakan dakwah tersebut. Dan orang pertama yang mengikuti ajaran Rasulullah atau menerima dakwah dari Rasulullah yaitu istrinya sendiri, yaitu Siti Khadijah. Dan orang pertama yang memeluk Islam yaitu Siti Khadijah. Pada saat itu, Siti Khadijah juga sangat berperan penting dalam membantu Rasulullah untuk berdakwah mengenai Islam, yaitu Siti Khadijah mempertaruhkan harta, kemudian mempertaruhkan harta dan banyak lagi lainnya. Nah, kemudian adapun orang-orang yang berpengaruh dalam dakwah Rasulullah di Mekah ini. Yang pertama tadi ya istrinya yaitu Khadijah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Di sini ada yang tahu siapa Abu Bakar As-Siddiq? Sahabat Rasulullah SAW. Beliau ini sahabat Rasulullah. Kenapa beliau diberikan gelar As-Siddiq? Karena beliau, ada yang tahu? Ya, silakan Ria. Ya, benar sekali. Beliau ini mempercayai semua apapun yang dikatakan Rasulullah. Sehingga pada saat Rasulullah diberikan wahyu, beliau ini percaya. Jadi beliau adalah salah satu orang yang memasuki Islam pada saat itu. Kemudian yang ketiga yaitu Ali bin Abi Thalib. Ada yang tahu siapa Ali bin Abi Thalib? Ya, Yesi, silakan. Ya, benar sekali. Nah, Ali bin Abi Thalib ini merupakan sepupu dari Nabi Muhammad, yaitu dia merupakan putra dari Abu Thalib, sekaligus orang kedua yang memasuki Islam setelah Siti Khadijah. Pada saat itu umur Ali bin Abi Thalib ini masih belia, belum dewasa. Tetapi akan kepintarannya memahami Islam, beliau juga masuk Islam pada saat itu. Kemudian ada yang tahu tidak? Pada saat Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu di mana Rasulullah melaksanakan dakwahnya? Ini masjid di masjid. Ada yang bisa? Ya, betul. Disebut Darul Arqam atau kediaman Arqam. Itu adalah seorang sahabat Nabi juga ya. Kemudian pada cerita ini juga ada seorang sahabat Nabi lagi yang bernama Bilal bin Rabah. Ada yang tahu? Tahu. Yang tahu angkat tangan. Ini silakan. Orang yang sering azan di masa Rasulullah. Ya, betul. Ada yang tahu lagi? Orang yang ya, betul. Nah, Bilal bin Rabah ini merupakan sahabat Nabi juga. Beliau ini orang pertama yang mengumandangkan azan dan dia sangat setia akan ajaran Islam. Tetapi pada saat dakwah Rasulullah di Mekah, beliau ini akan kesetiaannya, dia kan merupakan seorang budak. Nah, yang mana tuannya itu seorang yang bernama Umayyah bin Khalaf. Nah, pada saat itu Umayyah bin Khalaf ini mengetahui bahwasanya Bilal bin Rabah ini telah memasuki Islam dan mengikuti ajaran Rasulullah. Dan beliau ini dan Umayyah bin Khalaf ini membenci sekali Islam. Sehingga Bilal bin Rabah ini disiksa oleh Umayyah ini. Nah, pada saat itu Bilal bin Rabah disiksa menggunakan ditindikan dengan batu besar. Tetapi
dia mempercayai sekali agama Allah, sehingga beliau mengatakan ahad, ahad, ahad. Nah, arti dari ahad di sini adalah satu. Maksud satunya di sini satu Tuhan. Maksudnya kalau kita jabarkan itu Tuhan yang Maha Esa atau Allah yang Maha Esa. Nah, kemudian dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Pada saat itu Rasulullah menyampaikan kepada kaum Quraisy untuk menyembah Allah, bahwasanya dia adalah seorang utusan Allah. Dan pada saat itu kaum Quraisy ini menentang akan ajaran Islam. Sehingga terjadilah perang. Ada yang tahu nama perangnya? Perang Badar. Dia betul sekali. Namanya perang Badar. Yaitu antara kaum Muslim dan kaum kafir. Quraisy. Siapa yang menang dalam perang ini? Ada yang tahu? Umat Muslim pastinya. Yang menang dalam perang ini adalah umat Muslim. Sehingga pada saat kemenangan tersebut kaum Quraisy ini kalah dan sahabat Rasulullah ikut kata pada Rasulullah, ya Rasulullah, ada baiknya kita membalas perbuatan mereka karena mereka itu tidak mengikuti ajaranmu sebelumnya dan mereka selalu mencaci maki dirimu. Nah, pada saat itu Rasulullah menjawab, jangan bunuh mereka, sesungguhnya dari kaum mereka nanti ada seorang muslim yang lahir. Dan pada saat itu benar adanya ada seorang muslim yang lahir dari kaum Quraisy ini. Ada yang tahu? Ada. Ada yang tahu? Laki-laki. Tidak ada yang tahu? Tidak ada. Namanya Ibu Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah kemenangan tersebut, Rasulullah pergi ke Taif dan mereka itu sangat ditolak kan tadi. Tetapi Rasulullah itu tetap bersikukuh, tetap pada pendirinya untuk berdakwah mengenai Islam tersebut dan didukung oleh sahabat dan juga istrinya. Sehingga atas kesabarannya tersebut, seperti yang kita rasakan pada saat ini, Islam itu berdiri dengan baik dan banyak pengikutnya. Mungkin itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Kepada anak-anak yang ingin bertanya, Ibu persilakan. Sepertinya tidak ada. Nah, baik, kita langsung saja ke pembagian kelompok untuk mengerjakan materi. Baik, kita langsung ke pembagian kelompok. Yang mana terdiri dengan 5 kelompok yang akan dibagi. Nanti kalian mengikuti. Misal, dari bawah Siti Khadijah, Bismillah, Ali bin Abi Thalib, Wanda, Abu Bakar, kemudian Yuni, Bilal bin Rabah. Kemudian dilanjutkan ke sampingnya begitu. Yang ngerti? Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Bilal bin Rabah. Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Bilal bin Rabah. Itu sebenarnya Siti Khadijah, Ali, Abu Bakar, Bilal. Siti Khadijah, Ali, Abu Bakar, Bilal. Siti Khadijah, Ali, Abu Bakar, Bilal. Siti Khadijah, Bilal. Nah, baik, sudah mendapatkan pokoknya semua ya. Anak-anak boleh geser ke kanan 2 langkah. 2 langkah, bukan 2. Nah, baik. Silakan anak-anak membentuk lingkaran terhadap kelompoknya masing-masing. Tutup, Bu. Baik, mohon perhatikan instruksinya terlebih dahulu. Di sini Ibu mempunyai lembar kerja untuk anak-anak dan diinstruksikan di kelompok. Nanti Ibu akan memberi waktu untuk mengisi ini. Bisa dipahami? Bisa. Baik, jangan dibuka dulu ya. Hati-hati ya yang kelompoknya sebelah Aci itu kalau diikat dikit. Iya, Aci kalau Iko. Kalau nyantai, kalau Aci dipegang mikirnya.
Satu orang Mbak, ambil Mbak, satu Mbak. Woi, aku bakal sedih Mbak. Kelompoknya Mbak. Aku kelompok apa sih? Aku bakal orang. Baik, tugasnya sudah Ibu terima, nanti Ibu periksa di rumah. Minggu depan akan Ibu kembalikan kepada kalian. Siap, Bu. Sekarang sepertinya anak-anak sudah capek. Ibu mempunyai satu game. Ada yang mau? Kembali ke kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Baik, aturan game itu anak-anak kan anak-anak mempunyai 4 kelompok. Anak-anak memutuskan satu orang yang dipercaya untuk memperebutkan agar dapat maju ke depan. Mengerti? Cara mainnya gimana? Nanti Bu. Bu, izin bertanya Bu. Bergantian nggak Bu setiap kelompok? Iya. Oke. Berarti per orang maju ya Bu? Nah, cara main gamenya nanti kan ada yang diutus 4 orang artinya kan. Nah, 4 orang tersebut memperebutkan. Misalnya Ibu, nanti ada yang ingat memperebutkan misalnya ngambil pena. Nah, masing-masing dari kalian memperebutkan pena tersebut. Siapa yang menang nanti boleh maju. Kemudian membuka soal tersebut. Nah, kalau bisa menjawab silahkan ambil hadiahnya. Oke Bu. Ibu Pulang izin kembali. jawabannya itu. Kalau kau senang hati bilang tauhid. Tauhid. Kalau kau senang hati bilang tauhid. Tauhid. Kalau kau senang hati, kalau memang begitu. Kalau kau senang hati bilang Islam. Islam. Kalau kau senang hati ambil pena. Pena. Ambil yang mana guys? Ambil yang mana? Ambil yang mana? Kepada sesuai dengan nanti. Gak apa-apa kalau ada jawabannya ya. Jawabannya nomor berapa? Duit 5.000. Silakan. Duit itu dah Ibu. Duit 5.000. Yakin soalnya susah. Siapa sahabat Nabi yang berpengaruh dalam membawa masuk Islam para sahabat Nabi yang lain seperti Utsman dan Zubair? Ada Ali bin Abi Thalib, itu juga sahabat sekaligus sepupu tadi. Nah, ada Abu Bakar As-Siddiq, juga sahabat Rasulullah. Ya, antara Ali dan Abi Thalib dan Abu Bakar, siapa yang berpengaruh dalam memasukkan Zubair ke dalam Islam? Gak boleh. Abu Bakar. Ya, benar. Siapa kamu? Pena di silakan dulu. Putar selanjutnya. Kalau kau suka tauhid bilang Allah. Kalau kau cinta Allah bilang tauhid. Tauhid. Kalau kau cinta Rasul bilang Allah. Allah. Kalau kau cinta Allah, kalau memang begitu. Kalau kau cinta Allah ambil peda. Di rumah siapa para sahabat Nabi berkumpul untuk mendengar dakwah Rasulullah? Itu yang diam-diam ya? Jawab Yun. Iya, yang itu tadi. Yang rumah. Kalau kau cinta Allah bilang tauhid. Tauhid. Kalau kau cinta Rasul bilang Islam. Islam. Kalau kau cinta Islam, kalau memang begitu. Kalau kau cinta Islam bilang tauhid. Tauhid. Kalau kau cinta Islam bilang tauhid. Tauhid. Kalau kau cinta Rasul bilang tauhid. Tauhid. Kalau kau cinta Islam, kalau memang begitu. Kalau kau cinta Islam
kaum Quraisy. Mudah sekali. Oh, jangan. Bagaimana sikap Rasulullah ketika menghadapi kaum Quraisy? Dia benar-benar menghadapi kaum Quraisy. Benar. Jawabannya benar. Dapat dua-dua. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Apakah menyenangkan? Baik, kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Baik, kita simpulkan materi kita pada hari ini yaitu mengenai dakwah Rasulullah di Mekah. Dapat kita ambil pelajaran bahwasanya kita itu sebagai umat Rasulullah harus mempunyai sifat kesabaran. Kemudian yang kedua apa yang harus kita lakukan yaitu rajin-rajinlah beribadah karena perjuangan beliau untuk memperjuangkan Islam itu tidak mudah. Mungkin itu yang dapat ibu sampaikan. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.